yang kita tanyakan itu salah satunya sudah sarapan dari rumah. Gitu ya Bu. Itu rata-rata tidak sarapan Bu. Berarti untuk makan gratis sehat bergizi ini memberikan dampak yang luar biasa untuk anak-anak ya Bu, tentunya ya. Nah ini kenapa kok nggak dimakan semua? Ini Bu maksudnya nanti mau dibawa pulang untuk dikasih mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, hadir lagi bersama kami Pelda Koat Wagini. Saat ini kita akan membahas dan mengulas tentang makan sehat bergizi. Dan tentunya materi ini telah pernah kita ulas pada segmen sebelumnya, yaitu kita kehadiran seorang narasumber, seorang dandim dan juga Kabek Angdam adalah salah satu pendukung dari program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kodam 1 Bukit Barisan. Baik, untuk segmen hari ini kita juga akan mengulas tentang makan sehat bergizi. Tentunya kita mengundang seorang narasumber sebagai penerima manfaat dari makan sehat bergizi itu sendiri. Baik, sahabat podcast Singamangaraja Bukit Barisan, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang kepala sekolah dari UPT SD Negeri 0609 15 Sunggal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita berbincang-bincang mengenai makan sehat bergizi pagi ini, boleh Ibu memperkenalkan diri kepada sahabat podcast Singamangaraja Bukit Barisan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Saya Darwis Aibmawati Gultom, MPD. Saya sekarang bertugas di UPT SD Negeri 0609 15 Kecamatan Medan Sunggal. Saya bertugas kurang lebih masuk 3 tahun. Jadi mulai bertugasnya di tahun 2023. Saya lahir di Padang Sidimpuan pada tanggal 24 Maret 1974. Baik Ibu, terima kasih untuk perkenalannya pagi ini. Dan tentunya materi yang akan kita bahas ini seru ya Bu ya, karena tentang anak sekolah yang menerima manfaat dari makan sehat bergizi itu sendiri. Nah, tentunya tanggapan Ibu sendiri nih sebagai kepala sekolah dan juga tenaga pengajar di sekolah UPT SD Negeri 0609 15 Sunggal. Bagaimana perasaan Ibu mendapatkan program makan sehat bergizi tentunya bagi anak-anak juga? Ya, terima kasih Bu. Pertama sekali kita mendapat informasi bahwa kita sebagai penerima program makan sehat bergizi ini luar biasa rasanya. Sangat gembira, sangat bangga karena kebetulan juga yang memberikan informasi ini adalah dari Koramil yang kebetulan dekat dengan sekolah kita. Kemudian program ini programnya Kodam 1 Bukit Barisan ya Bu ya. Jadi karena sebelum-sebelumnya kita sudah pernah juga didatangi beberapa catering yang mengatasnamakan pemerintah. Kemudian ada beberapa brand makanan gitu yang menyatakan bahwa mereka siap untuk program makan sehat bergizi ini. Cuma karena kita tidak ada memperoleh informasi, tidak mendapatkan surat yang menyatakan bahwa mereka itu yang ditunjuk oleh pemerintah, kita tidak berani Bu untuk melakukan tindak lanjut berikutnya lah. Karena kan mereka langsung meminta jumlah data siswanya ada berapa, gurunya ada berapa begitu. Jadi kita tidak tanggapi itu. Tapi karena ini langsung dari Kodam 1 Bukit Barisan ya kita tidak meragukan lagi ya Bu ya. Udah nggak mungkin lagi lah siapa lagi yang kita percaya kalau bukan pemerintah ya. Jadi langsung kita sampaikan ini ke guru, langsung saya sampaikan ke guru dan saya instruksikan supaya guru-guru menyampaikan melalui grup WA kelas supaya disampaikan ke orang tua, disosialisasikan kayak gitu Bu. Oh gitu ya Bu. Baik, iya. Bu.
Berarti antusias dari guru juga dari siswa luar biasa ya Iya, Bu. luar biasa, Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu telah memberikan kepercayaan kepada Kodam 1 Bukit Barisan. Nah, untuk selanjutnya Ibu, mungkin dari kegiatan makan gratis sehat bergizi ya Bu ya. Makan gratis sehat bergizi. Tentu banyak ya Bu yang ada yang dipersiapkan dari pihak sekolah. Nah, pada saat itu apa persiapan untuk menyambut kegiatan ini Bu? Intinya kalau kita sih nggak ada, kita disuruh mempersiapkan apa-apa gitu ya Bu. Makanya kita makin antusias untuk menerimanya. Jadi kita hanya diinstruksikan untuk menyiapkan kelas, mengkondisikan anak-anak, kemudian guru yang akan mendampingi di dalam kelas. Jadi murni sama sekali kita nggak ada apa-apa. Jadi saya tanya, perlu nggak Pak kita buat spanduk gitu, selamat terima kasih kepada Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan atas makan sehat gizi, makan gratis sehat bergizi gitu. Enggak ada Bu, kita yang bawa semua, kata bapak-bapak dari Koramil. Jadi kita hanya mempersiapkan itu saja. Cuma berikutnya kita ditelepon, disuruh ditanyakan kita apakah kita sudah punya tempat cuci tangan gitu ya. Kemudian toiletnya bagaimana kondisinya, kemudian halamannya bagaimana. Ya alhamdulillahnya karena selama ini juga kita anggap itu fasilitas yang vital yang harus kita jaga keberadaan dan kebersihannya, ya kita sudah siap saja Bu. Hanya sebelumnya itu kita kebetulan ada masalah dengan paret yang ada di depan itu, yang di luar gerbang sekolah. Jadi saya sampaikan bahwa ini kurang terawat gitu kan. Kita sudah lapor ke beberapa yang pemangku jabatan yang punya kuasa untuk itu. Sepertinya ya agak lambat begitu. Tapi begitu Bapak yang telepon langsung ditanggapi, langsung dikorek paretnya dibersihkan gitu ya kan. Bapak juga bekerja sama kami Bu, dicat itu dinding kami waktu sebelum pelaksanaan hari hanya gitu. Jadi dari lurah, Kepling, kemudian Pak Camat semua hadir untuk memberi dukungan, karena kebetulan di Kecamatan Medan Sunggal kita yang pertama sekali mendapat program ini. Baik. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Iya, Bu. Oke Bu. Jadi bukan saja kita penerima manfaat makan gratis sehat bergizi, tapi juga dapat bantuan untuk membersihkan lingkungan sekolah lingkungan sekolah ya Bu. Baik Ibu, untuk selanjutnya tanggapan siswa sendiri dalam menerima manfaat makan gratis sehat bergizi ini sendiri bagaimana Bu? Mereka sangat senang. Jadi antusias, kapan Bu datangnya, jam berapa gitu kan. Jadi udah didudukkan di dalam ruangan, lama kali Bu gitu kan. Nggak datang-datang Bu. Nanti ini ada bapak-bapak tentara nanti, hebat kalian yang melayani nanti ini bapak-bapak tentara begitu ya. Jadi mereka semangat gitu. Orang tuanya pun sampai nunggu di halaman gitu kan. Seperti apa sih makanannya itu, mungkin gitu ya Bu ya. Mau lihat juga gitu kan. Seperti apa sih makanan yang sehat bergizi yang dikasih pemerintah itu gitu ya Bu. Itulah ininya. Antusiasnya mereka untuk menerima makanan sehat bergizi. Jadi begitu datang itu masih piringnya dulu dan tempat makannya dulu. Iya, habis itu datanglah ini, datang ini gitu. Datang menu. Datang menunya langsung dibilang, "Bu, kita makan orang kaya ya, Bu." Iya, gitu Bu. Iya, makan orang kaya, makan orang kaya katanya. Ya. Jadi lihat kan menunya ada sayur kacang panjang, terus ada wortelnya, kan udah ada sayurnya. Ada tempe, ada ayam Kentucky, ukurannya ya cukup besar lah gitu ininya kan, potongannya gitu. Jadi ada nasi, ada air minum mineral cup, terus ada pisang. Jadi menurut mereka seperti itulah mungkin makanan orang kaya gitu. Iya, benar Bu. Terus waktu mereka makan gitu ya Bu ya, ada yang tidak dimakan dulu, ikannya tuh dimakan, disuir-suir kecil-kecil gitu kan. Ketika kita tanya, "Loh, Nak, ini kenapa kok nggak dimakan semua?" Ini Bu, maksudnya nanti mau dibawa pulang.
untuk dikasih mama katanya. Oh gitu Bu, ingat sama mama di Ingat rumah sama mamanya di rumah, biar ikut merasakan makan ayam Ya Allah. makan Makan ayam Kentucky itulah benar. gitu. Jadi di situ ada perasaan, woi kok sampai seperti itu gitu ya rasanya menyambut makanan yang kalau menurut kita ya ayam itu kan udah biasa gitu Sudah ya, biasa, sudah benar. makanan yang biasa. Ternyata bagi anak-anak kita, bagi sebagian anak kita, iya. ini makanan yang mewah begitu luar ya, biasa Bu. Iya, ya Bu luar ya. biasa. Ya mungkin mereka jarang mengkonsumsi itu untuk Iya, sehari-hari ya Bu untuk ya. sehari-hari. Jadi alhamdulillah senanglah anak-anak rasa itu syukur. gitu melihat menu makanan yang sedemikian itu sudah sesuatu hal yang luar biasa menurut mereka. Berarti untuk makan gratis sehat bergizi ini memberikan dampak yang luar biasa untuk anak-anak Iya, ya Ibu, Bu tentunya ya. Baik, kalau tadi Ibu sampaikan bahwa mungkin orang tua juga ikut hadir ke sekolah, Iya, hadir. pengen lihat gimana sih makan sehat bergizi itu, Iya, apa sih menunya mungkin ya Iya. Bu ya. Mungkin bagi orang tua sendiri itu adalah suatu pembelajaran ya Bu. Oh, ternyata makan sehat bergizi seperti ini. Jadi minimal saya di rumah harus mempersiapkan bahwa itu ada nasi, ada sayur, ada Iya. lauk dan juga ada buah. Walaupun itu mungkin enggak sesuatu yang harus mahal ya Bu ya. Iya, betul benar. Dengan harga yang terjangkau yang bisa kita temui di pasar, tapi itu merupakan makanan yang sehat dan bergizi Iya. untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Betul. Baik, untuk selanjutnya Ibu, kalau tadi tanggapan dari siswa itu sendiri. Nah, kalau tanggapan dari guru-guru terkait menu yang dihidangkan seperti yang Ibu bilang tadi ya Bu ya, ada sayur, ada lauk, ada buah. Iya. Tanggapan dari guru seperti apa Bu? Kebetulan kan namanya kan kita 250 gitu ya. Iya. Nama ada anak-anak mungkin yang tidak hadir, Iya. peralangan ini. Jadi ada beberapa guru yang jadi pendamping itu, Iya. mereka dapat. Oh, gitu. Yang gak datang muridnya sekian dari satu ruang kan 30 gitu ya kan. Ada 2-3 orang yang tidak hadir. Oh, dapat gurunya. Jadi gurunya juga ikut mencicipi gitu. Sesudah mereka cicipi dan mereka rasa, oh ternyata, enak Bu. Saya tanya kan saya rolling itu jalan. Iya, benar-benar. Mana nak? Bagaimana Bu? Terus, lumayan Bu, enak kok Bu katanya. Enak, Bu. Iya, udah sesuai lah gitu dengan selera anak-anak gitu ya. Iya. Mungkin adalah 1-2 anak-anak itu yang agak sulit, agak diajak untuk makan sayur gitu kan. Tapi karena Iya, benar yang melototi tentara gitu loh. Jadi dengan pelan-pelan udah lama-lama habis juga itu sayurnya gitu. Iya, Jadi benar, ibu Bu. gurunya bilang, "Oh iya udah enak Bu," katanya. "Lumayan lah, alhamdulillah ini Bu," katanya. Iya. "Tapi maunya jangan sekali ya Bu, berlanjut ya." Berlanjut gitu. Tadi udah layak lah, udah enak. Iya, benar ya rasanya Bu. juga. Berarti untuk makan sehat bergizi ini memberikan edukasi kepada anak-anak ya Bu. Untuk anak-anak yang nggak mau makan sayur di zaman sekarang ini memang Iya, susah ya Bu. susah, Anak-anak betul. itu untuk makan sayur, kacang, wortel, apapun itu sejenisnya agak susah ya Bu. Tapi dengan dengan adanya program makan gratis dan sehat bergizi ini memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa sayur itu baik untuk kesehatan dan tumbuh kembang kita. iya, Nah, mudah-mudahan generasi kita seterusnya jadi ini ya Bu, lebih giat dan lebih getol lagi ya makan sayur. Itu harapan kita ya Bu Iya, sebagai iya, orang tua dan mungkin Ibu Guru, sebagai ya. tenaga pengajar. Nah, untuk selanjutnya Ibu, kalau tadi sudah dari siswa, sudah dari guru, sudah, mungkin tanggapan dari orang tua sendiri ya Bu. Kalau Bagaimana orang itu? tua kan karena mereka lihat lewat-lewat gitu ya ininya kan. Ya mungkin berpikir kan kalau kami nunggu di sini bisa-bisa dapat nggak gitu ya. Jadi ditanya, "Pak, kami orang tuanya dapat nggak ini?" berharap gitu. juga gitu ya Bu. Iya, karena yang petugas kebersihannya, yang petugas kebersihan yang nyapu yang apa di situ, di stop sama bapak-bapak Koramil gitu, ini kan. Bu. Untuk apa terus itu, Bu, di-stop? dimasukkan ke kantor, itu makan juga. Oh, gitu, Bu. Baik. Ya, jadi orang tua untuk kali ini, "Enggak Bu, kami aja gurunya enggak semua. Saya kepala sekolah enggak dapat Bu," saya bilang. Tapi ada orang tua yang dapat ya Bu tadi. Soalnya Kalau orang tua enggak Bu. soalnya disisihkan dari anaknya tadi untuk mama di rumah. Oh iya, itu yang Bu, untuk di rumah. katanya. Kalau yang ini itulah kita senangnya gitu ya kan, yang mereka yang bekerja ikut membantu kebersihan di sekolah itu memang disiapkan oleh
bapak-bapak Iya. babinsa untuk ikut makan lagi tuh, menikmati gitu Bu. Jadi kita jadi berkurang bebannya. Kalau kadang-kadang Iya. kan kita kalau ada kegiatan, kita kepala sekolah ini harus siapkan itu untuk makan siang, petugas kebersihan apa gitu kan. Kan nggak mungkin orang makan semua dia nggak makan gitu ya. Jadi karena mereka ikut makan, ya alhamdulillah kita juga terbantu gitu ya Bu. Iya, baik. Nah selanjutnya Ibu, untuk makan sehat bergizi ini kan dengan antusiasnya anak-anak menyambut mereka. Nah sebelumnya ini pertanyaan dari saya mungkin ya Bu ya. Iya. Bahwasanya mungkin anak-anak pada saat mereka berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah itu, dengan adanya makan sehat bergizi ini kan antusias ya Bu. Apakah memang mereka di rumah itu berangkat ke sekolah itu dengan sarapan pagi, atau memang belum sarapan pagi dengan ya kondisi keluarga masing-masing lah ya Bu, dengan orang tua yang punya pekerjaan yang berbeda-beda. Gimana itu Bu? Jadi kalau saya kan kebetulan mengisi buku induk gitu ya Bu. Buku induk itu kan data seluruh siswa Iya, gitu. benar, Jadi ketika saya lihat itu pendidikannya memang rata-rata itu hampir 75% itu SMP ke bawah. Bahkan ada yang tidak sekolah. Jadi pekerjaannya ya pekerjaan lepas. Pekerjaan Tukang orang batu tua ya gitu Bu ya. Dagang, tukang cuci, dan sebagainya gitu. Hanya beberapa lah yang pegawai orang tuanya. Jadi tiap pagi tuh kalau kita memberi pengarahan, yang kita tanyakan itu salah satunya sudah sarapan dari rumah. Oh gitu ya Bu. Itu rata-rata tidak sarapan Bu. Sebabnya apa itu? Sebabnya yaitu karena orang tuanya pagi-pagi buta itu harus sampai di tempat kerja. Jadi dia anaknya belum bangun, orang tuanya sudah berangkat. Iya. Jadi ketika ditanya, kenapa, apa alasannya, kenapa tidak makan, kenapa tidak bawa bontot, itu rata-rata jawabannya mama tidak sempat masak. Gitu Ada yang karena kalau misalnya dia ada neneknya mungkin ya dibelikanlah nasi nasi gurih atau dibelikan lontong atau apa gitu. Saya bilang, nak itu makan kalau sarapan, kalau untuk bontot itu cukup bawa nasi aja, ceplok telur atau rebus telur. Nggak ada Bu katanya. Iya Bu. Jadi nunggu mamanya nanti pulang kerja, baru mamanya belanja, disitulah baru dia makan yang sebenarnya makan gitu. Iya, jadi benar. Saya tanya jajannya berapa? Rata-rata 3.000. Paling tinggi rata-rata jajannya itu 5.000. 5.000. Kita bayangkan 5.000, apalah yang bisa dibeli ya yang sehat bergizi gitu ya untuk anak-anak itu dengan uang sebegitu gitu. Jadi dengan adanya program makan gratis sehat bergizi ini ya minimal ya satu kali dalam satu hari dia lihat itu begini makanan yang sehat bergizi gitu. Mengurangi jajannya, mengurangi dia mau ngemil ya kan udah kenyang perutnya gitu ya ketika dia sampai di sekolah. Jadi banyaklah ini yang membuat kita berusaha lah bagaimana supaya kita dapat gitu yang keberapa kalinya gitu program gitu ya, ini Bu, supaya anak-anak ini terbantu gitu. Iya. Berarti ini adalah salah satu harapan dari Ibu sendiri ya sebagai tenaga pengajar untuk anak-anak generasi muda kita sekarang ya. Iya. Nah kalau menurut Ibu sendiri bagaimana Bu? Apakah program ini perlu dilanjutkan? Kalau saya harus dilanjutkan. Dan kita harus mendukung. Iya. Kita harus mendukung. Pasti ada yang sana sini pasti ada lah yang namanya pro kontra itu pasti ada. Iya, tapi benar. kan karena ini untuk anak bangsa, ya kenapa tidak gitu ya kan. Lanjutkan sajalah supaya anak-anak ini memang karena kebetulan juga di tempat saya itu kan menengah ke bawah ininya tingkat perekonomian orang tuanya. Jadi ini betul-betul sangat diharapkan oleh anak-anak itu dan begitu juga saya yakin orang tuanya juga seperti itu. Gak ada orang tua yang tega anaknya tidak makan sehat bergizi itu ya kan Bu. Tapi apa dayanya ya tuntutan kerja, tuntutan ekonominya tidak memungkinkan dia untuk menyiapkan itu. Menyiapkan gitu. ya Bu ya baik. Kalau Memang sudah. Kalau kita membahas anak-anak seperti itu ya Bu, kadang hati kita
merasakannya, dan mungkin saya sendiri juga sebagai orang tua kan Bu. Jadi mendapat penjelasan dari Ibu itu sepertinya sebagai pukulan keras ya kita sebagai orang tua, bahwasanya kalau anak-anak akan pergi ke sekolah itu alangkah baiknya perut itu sudah terisi kenyang ya Bu. Jadi anak-anak belajar pun semangat gitu ya Bu. Nah tentunya itu tadi adalah sebagai harapan kita ya Bu, sebagai Ibu tenaga pengajar dan kita sebagai orang tua. Nah tentunya kalau dari Ibu tadi untuk kegiatan ini sebaiknya dilanjutkan ya Bu, dilanjutkan. Lanjutkan. Nah bagaimana pesan Ibu sendiri ini, edukasi untuk orang-orang tua yang mungkin tidak sempat memberikan menyajikan sarapan pagi untuk anak-anak. Mungkin kita ada himbauan, Ibu ada himbauan bagi orang tua dalam menghantar anaknya pergi ke sekolah gitu Bu. Sebenarnya kan gini Bu, program ini jauh sebelumnya, sebelum dilaksanakan gitu ya kan. Tapi kita sudah dengar bahwa akan ada makan gizi. Sebenarnya itu sudah menginspirasi kita juga sekolah. Kenapa sih harus menunggu program pemerintah gitu ya kan? Menunggu pemerintahnya yang harus menyiapkan itu. Sekolah sebenarnya bisa juga. Hanya tugas sekolah kan tidak menyiapkan makanannya gitu ya. Menghimbau, mengedukasi gitu. Caranya ya seperti kita programnya di sekolah itu dulu awalnya kita setiap hari Sabtu kan ada namanya kegiatan P5. P5 ini apa namanya itu sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dulu ada namanya program P5 itu gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan ini memungkinkan anak-anak itu supaya peduli terhadap kesehatan dirinya gitu. Peduli terhadap kesehatan dirinya. Jadi makan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Wajib gitu ya. Wajib. Jadi kita buatlah di sekolah itu setiap hari Sabtu makan bersama. Bawa bontotnya supaya menumbuhkan juga kekeluargaan gitu di dalam kelas. Ya dulunya di dalam kelas masing-masing. Kemudian setelah ada datang yang dari Kodam 1 Bukit Barisan kemarin, udah kita buat aja lagi lah ininya kita lanjut gitu ya kan. Kami buatlah waktu itu setiap hari Sabtu sampai dengan sekarang itu masih berlanjut. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak ada makanannya, ada ininya, bisa saling berbagi dengan teman. Kemudian guru juga, kasihan anak saya ini, anak murid saya gitu ya kan. Dari 20 sekian orang ada 2-3 orang. Ya udah belikan saja lah gitu ya. Jadi makan sama Bu, makan sama di teras sekolah gitu ya. Tidak lagi di dalam kelas, makan sama di dalam. Jadi ini memang sangat menginspirasi juga. Di luar itu. Jadi anak-anak itu juga teredukasi di situ. Tidak harus mahal ternyata. Ya kan? Bawa timun, potong-potong timun, ada sambal tempe, udah jadi makan sehat bergizi. Baik Ibu, sudah banyak penjelasan dari Ibu ya tentang harapan anak-anak, tentang harapan guru dan juga tentang harapan orang tua kepada Kodam 1 Bukit Barisan. Pertanyaan terakhir dari kami, mungkin ada harapan Ibu sendiri sebagai tenaga pengajar dan mungkin bisa menyampaikan harapan orang tua juga ya Bu kepada Kodam 1 Bukit Barisan. Boleh Bu dibagikan, mudah-mudahan Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan mendengar ini dan dapat terwujud. Silakan Ibu. Alhamdulillah terwujud. Baik, yang pertama saya sebagai kepala sekolah ya berharap ini memang programnya terus berlanjut. Kemudian maunya gitu ya. Kan ini maunya ini ya kan? Maunya semakin hari itu semakin baik gitu semakin ya baik. Kan? Jangan seperti kita beli di luar, hari ini enak, besok udah berkurang rasanya, berkurang rasanya gitu ya. Tapi maunya makin hari makin enak, makin menarik gitu ya kan Bu. Terus bervariasi dia sehingga anak-anak kalau misalnya dapat lagi gitu ya kan, dia ternanti besok yang seperti apa lagi gitu ya kan. Iya benar. Jadi makanan itu kan
pertamanya dia lihat dulu kan, oh berwarna, cantik, bagus gitu ya. Pasti dia udah semangat. udah semangat gitu ya kan. Karena makan gratis ini memang kalau kita ambil secara ininya gitu, secara manfaat praktisnya lah gitu ya. Ya udah pasti anak-anak itu akan rajin datang ke sekolah karena dia terbayang itu besok makan gratis enak gitu ya kan. Makan dari Kodam, dari tentara, bapak-bapak tentara gitu ya. Dari bapak-bapak tentara itu ininya itu. Bapak-bapak tentara yang ngasih nanti makannya mak gitu ya kan. Jadi kalau makanan itu tambah lagi kan besok berubah lagi nih. Jadi yang kemarin kemasan aqua mineral mineral cup ya kan, ya kalau bisa ya bertambahlah jadi susu biarpun kemasannya kecil gitu ya. Iya betul. Kalau bisa berubah jadi jus, ada yang merah, ada yang kuning gitu ya kan. Jadi anak-anak itu tahu dia, oh ternyata nggak susah-susah amat rupanya yang makanan sehat bergizi itu ya. Hanya lauknya tempe, lauknya mungkin tahu, ya kan, ada ikan. Udah bisa jadi makan sehat bergizi. Yang penting ada sayurnya, ada buahnya gitu. Ada ya. lauknya. Dapat ya, satu apel sepotong. Sepotong ya pun kan? Jadi gitu ya Bu. Yang penting namanya apel gitu ya Bu. Gitu ya kan. Entah nggak pernah makan apel ya kan. Entah nggak tahu anak-anak kita ini. Iya. Jadi banyak varian rasa yang bisa dia peroleh gitu. Jadi memotivasi dia untuk hadir ke sekolah gitu. Jadi sekolah itu rumah keduanya yang dia rindukan gitu. Iya, untuk bener. datang dia menambah ilmu ditambah dengan membuat dia sehat gitu ya, membuat dia semangat gitu ya. Jadi itu harapan saya. Terus ya gizi yang seimbang itu memang harus tetaplah gitu ya, harus ada gitu. Jadi kan makanan sehat bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Selama ini mungkin dia tak pernah sempurna, tidak pernah ada susunya, tak pernah ada. Jadi disinilah dia lihat, oh ini minum makan nasi selesai semuanya gitu, ada susu. Oh begini nikmatnya rupanya gitu ya. Jadi sesuatu pengalaman yang baru gitu mungkin bagi beberapa siswa kita, bagi anak-anak kita. Jadi harapan saya seperti itu. Kemudian guru-guru ini pun Bu begitu juga nya. Bukannya semuanya sempat masak dia karena mengurusi anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau dapatlah pula ya kan. Apalah salahnya? Gurunya juga dapat gitu. Minimal wali kelasnya dulu ya. Awalnya wali kelasnya dulu, besok-besoknya ada guru mapelnya, ada kepala sekolahnya. Gitu. Jadi sama-sama gitu. Sama-sama makan, menikmati gitu ya. Harapan kami untuk Bapak Ibu yang ada di Kodam 1 Bukit Barisan. Kemudian yang terakhir kepada Bapak Presiden nih boleh ya Bu ya? Boleh. Kepada Bapak Presiden, selama program itu baik, walaupun ada tantangan dari sana sini, mari terus dijalankan. Yakinkan bahwa kita akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa yang kita cintai ini. Jadi sama dengan moto saya yang saya juga tebarkan ke guru-guru saya katakan dalam bekerja ini hanya satu kuncinya, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas. Jadi kalau kita ikhlas, semuanya nyaman, semuanya mudah. Tapi kalau kita jadi beban semua pekerjaan itu, maka tak ada yang ringan, semuanya berat. Akan terasa berat. Kemudian ya kerja keras lah. Biar bagaimanapun, mau sekecil apapun, mau sebesar bagaimanapun, kalau kita tidak bekerja keras, tentu semuanya akan sia-sia. Kemudian tuntas. Jadi tuntas, ini program sudah dijalankan, maju terus. Pantang mundur. Semangat gitu Semangat, ya Bu ya. Sahabat podcast Singamangaraja Bukit Barisan, sudah bersama kita membahas masalah makan sehat bergizi, yaitu kepada narasumber kita adalah salah satu kepala sekolah penerima manfaat makan sehat bergizi itu sendiri. Dan tentunya mungkin satu kutipan dari saya, yaitu bahwa sesuatu pekerjaan harus kita lakukan dengan semangat, ikhlas, dan tentunya tuntas gitu ya Bu ya. Baik sahabat podcast Singamangaraja Bukit Barisan, sampai di sini dulu ulasan
kita mengenai makan sehat bergizi. Terima kasih Ibu telah terima hadir di ruang podcast Bukit Barisan. Terima kasih sebelumnya. Baik, langsung saja kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.